got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NIM 1012-314. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Administrasi Peradilan. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, konsep pelayanan publik dalam peradilan. Yang kedua, SPM, standar pelayanan minimal. Dan yang ketiga, customer service dan complaint handling. Selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian konsep pelayanan publik dalam peradilan. Pelayanan publik di peradilan agama adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan, mulai dari proses pendaftaran perkara, penyediaan informasi, jalannya persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Semua ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya, yang pertama, memudahkan masyarakat dalam mengurus perkara hukum. Yang kedua, memastikan informasi yang diberikan jelas, terbuka, dan dapat dipercaya. Ketiga, memberikan prosedur hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan yang terakhir, menjamin semua pihak diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Prinsip pelayanan. Pelayanan publik di peradilan agama memiliki beberapa prinsip penting. 1. Transparansi, artinya seluruh biaya prosedur dan waktu pelayanan harus jelas dan terbuka untuk umum. 2. Aksesibilitas, pelayanan harus mudah dijangkau, termasuk bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. 3. Efisiensi dan efektivitas, proses pelayanan tidak bertele-tele, hemat waktu, dan hemat biaya. 4. Keadilan, setiap orang mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan status atau latar belakang. Dan yang kelima, akuntabilitas, seluruh pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Jenis layanan, pendaftaran perkara seperti perceraian, waris, hibah, dan sengketa lainnya. Pelayanan informasi perkara termasuk jadwal sidang dan status perkara, baik secara langsung maupun online. Sidang keliling, yaitu sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat kota. Pos bantuan hukum atau pos bakum yang memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. E-Quote, layanan berbasis elektronik untuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan sidang secara daring. Pelayanan eksekusi, yaitu pelayanan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, layanan pengaduan, di mana masyarakat bisa melapor jika ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau melanggar aturan. Standar pelayanan, ada standar yang harus dipenuhi dalam setiap pelayanan publik di peradilan agama. Pertama, persyaratan yang jelas, artinya dokumen yang diperlukan sudah ditentukan dan diinformasikan. Kedua, prosedur yang mudah, langkah-langkah pelayanan sederhana dan tidak membingungkan. Ketiga, jangka waktu yang pasti sehingga masyarakat tahu kapan pelayanan akan selesai. Keempat, sesuai ketentuan resmi tanpa pungutan liar. Dan yang kelima, hasil pelayanan yang sesuai, misalnya akte cerai atau salinan putusan diberikan tetap seperti yang dijanjikan. Peran petugas pelayanan, memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, menjaga sikap ramah, sopan, dan profesional, menyelesaikan layanan sesuai SOP, menampung dan menangani keluhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua tentang SPM, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah atau pusat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga secara minimal. Diatur oleh peraturan pemerintah tentang SPM. SPM lebih banyak dipakai untuk sektor-sektor layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan sosial. Selanjutnya, landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelaksanaan untuk menyusun standar pelayanan yang memuat sekurang-kurangnya 14 komponen. Penyusunan standar pelayanan Permen
dan RB nomor 15 tahun 2014 yang merevisi Permen menjelaskan tata cara, teknik penyusunan, prinsip dan komponen, standar pelayanan database, peraturan BKB, keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang standar pelayanan peradilan dan SK KMH terbaru untuk layanan informasi mengadaptasi prinsip undang-undang atau permen ke lingkungan peradilan dan mewajibkan satuan kerja pengadilan termasuk PA menyusun standar layanan pengadilan sesuai format yang ditetapkan Mahkamah Agung. Selanjutnya, jenis layanan. Layanan perkara, pendaftaran perkara, gugatan atau permohonan, penetapan jadwal sidang, persidangan, putusan, eksekusi, permohonan kasasi atau peninjauan kembali mediasi. Layanan poskabum, bantuan hukum. Layanan non-perkara, informasi publik, administrasi umum. Layanan PTSP, konsultasi, pemerintahan salinan. Layanan statistik. Mahkamah Agung menganjurkan agar pengadilan menetapkan standar nasional yang kemudian disesuaikan per satuan kerja. Dokumentasi SK atau lampiran standar ada pada Mahkamah Agung dan contoh SK Pengadilan Agama. Selanjutnya, komponen standar pelayanan. 1. Dasar hukum, peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar layanan. 2. Persyaratan, dokumentasi atau syarat yang harus dipenuhi pengguna. 3. Sistem, mekanisme, prosedur, alur layanan pelayanan PTSP. 4. Jangka waktu penyelesaian waktu proses setiap tahap. Biaya tarif jika ada biaya besar atau dasar penetapannya. Yang ke-6. Prosedur pelayanan output nyata. Yang ke-7. Sarana prasarana fasilitas ruang PTSP, ruang sidang, akses difabel. Yang ke-8. Kompetensi, pelayanan, kualifikasi pegawai atau penanggung jawab. 9. Pengawasan internal, mekanisme kontrol manajerial atas pelaksana. 10. Penanganan pengaduan alur pengaduan atau tenggang waktu respon. 11. Jumlah pelaksana rasio pegawai terhadap 12. Jaminan pelaksana jaminan mutu atau komitmen maklumat pelayanan. 13. Jaminan keamanan keselamatan, aspek keamanan pengguna dan dokumen. Keempat, evaluasi kinerja pelaksana, indikator dan frekuensi evaluasi publik Indonesia. Saya akan membahas materi yang ketiga, materi yang terakhir tentang customer service dan complete handling. Pengertian customer service di lingkungan peradilan agama adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat pengadilan kepada para pihak berperkara maupun masyarakat umum yang memerlukan informasi atau bantuan terkait proses hukum, administrasi, dan layanan publik lainnya. Sedangkan pengertian complete handling adalah proses penanganan keluhan, kritik, atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan pengadilan, baik yang menyangkut prosedur, perilaku petugas, maupun dugaan pelanggaran kode etik. Tujuan customer service memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan, meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan pelayanan cepat, tepat, transparan, dan ramah, mencegah praktik percalonan dan pungutan liar dengan pelayanan resmi yang berpusat, menjaga citra peradilan sebagai lembaga yang melayani dengan integritas dan profesionalisme. Tujuan complete handling menangani masalah secara cepat sebelum berdampak buruk pada citra peradilan, meningkatkan kualitas layanan dengan menjadikan keluhan sebagai bahan evaluasi, melindungi hak penggunaan layanan agar tidak dirugikan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Prinsip customer service: cepat proses, pelayanan dilakukan dalam waktu yang efisien, tepat. Informasi dan layanan yang diberikan harus benar dan akurat, transparan. Prosedur, biaya, dan waktu layanan harus jelas, ramah. Sikap, sopan, empati, dan menghargai pengguna layanan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Sumber keluhan di peradilan agama: keterlambatan pelayanan, misalnya jadwal sidang molor, ketidakjelasan informasi
prosedur atau biaya, sikap petugas yang tidak ramah atau diskriminatif, praktik pungli atau suap, kesalahan administratif dalam dokumen atau putusan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya. Kesimpulannya adalah pelayanan publik di peradilan adalah bagian esensial dari pemenuhan hak warga atas keadilan, menggabungkan aspek administratif dan substantif, penerapan standar pelayanan, adaptasi SPM, dan penyelenggaraan customer service yang profesional, menjamin layanan yang cepat, transparan, dan adil. Sistem complaint handling yang efektif melengkapi akuntabilitas institusi dan memberikan mekanisme korektif untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk peradilan agama integritas ketiga aspek ini, standar CS pengaduan didukung SOP, pelatihan digitalisasi yang inklusif, dan monitoring berbasis KPI akan meningkatkan akses keadilan, kualitas layanan, dan kepercayaan publik. Semoga penjelasan ini dapat dan mudah untuk dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.